bulan Suro tanggal 1 Muharram atau tahun Jawa. Acaranya adalah juga termasuk upacara ritual. Upacara ritual adalah upacara kebesaran untuk kerajaan pada waktu dulu yang mengagungkan, mengenang, dan melestarikan budaya peninggalan sejarah Sang Prabu Siragi Joyoboyo, namanya upacara ziarah 1 Suro. Pun Sudah. monggo. Sejarah ini dulu adalah peninggalan dari Kerajaan Kediri, raja yang terkenal Sang Prabu Siragi Joyoboyo, raja urutan kelima dari Kerajaan Kediri, dari keturunan dari Sang Prabu Erlangga, itu Raja Kauripan yang pada waktu itu adalah dari Medang, diganti menjadi Kauripan. Dan Joyoboyo adalah seorang raja yang terkenal ahli jangka, juga bergelar Raja Pujangga, juga seorang raja yang terkenal, juga seorang pujangga yang bisa meramal kisah sebelum terjadi 1000 tahun yang akan datang, namanya adalah Jongko Joyoboyo. Yang Srigati itu siapa, Mbak? Yang Srigati itu adalah yang dikuasakan pada waktu dulu hidupnya menjaga sendang ini, atau orang yang dituakan oleh Joyoboyo di zaman kerajaan dulu sampai sekarang ini merupakan satu. Jadi dengan Joyoboyo dengan Srigati, tua Srigati, seperti Anda sebagai seorang raja memberikan satu anak, ya anak itu mulai kecil sampai besar tidak mungkin digendong di seorang raja, pasti ada yang mengurusi tersendiri. Nah itulah sampai tua dinamakan orang yang dituakan, dan yang belum entah itu dianggap sebagai anak sendiri. Terus ibarat suatu wayang Punokawan dengan Pendowo. Terus sekitar sini selain petilasannya yang dari Joyoboyo kan ada makam-makam empu. Itu empu-empu siapa aja, Mbak? Nah di sini juga ada bukan makam, petilasan. Petilasan ya. Kalau makam adalah peninggalan orang-orang mati yang dari Islam, dimakamkan, dimakomkan atau dikubur, jasadnya dipendam di tanah, itu namanya makam. Tapi kalau orang-orang Hindu mati pada waktu dulu namanya adalah petilasan atau bekas, sebab orang mati pada waktu zaman dulu tidak dipendam, tidak dikubur, tidak dimakamkan, ada dibakar, lalu dijadikan abu, dan abunya itu dilarung di sungai atau di tempat candi-candi, sehingga sampai sekarang tidak bisa hilang dalam mengenal orang-orang yang beragama Hindu. Terus sekitar sini petilasan siapa? Empu siapa aja, Mbak? Di sini ada petilasan empu adalah Empu Barada. Empu Barada adalah di zaman sebelum Joyoboyo ada, yang membelah kerajaan Medang jadi Kauripan menjadi dua, Ndaha atau Jenggala. Nah lalu kakak beradik Dada Jenggala terjadi suatu pertempuran sehingga akhirnya dimenangkan oleh Ndaha, sehingga dua negara menjadi satu, dinamakan Kediri. Iketing dua saudara, iketing diri dua saudara menjadi satu, atau disebut gelang-gelang, sebab pada waktu perebutan negara di antara dua raja adalah dikalang oleh rakyat, didu sapa sing menang menguasai medan tentang dua negara. Lalu di situ juga dinamakan Ndaha atau Kediri atau gelang-gelang atau kalang. Yang terakhir Erlangga menamai negara itu adalah negara Panjalu, yang artinya Jalu itu dalam bahasa sastra Jawa adalah lanang. Jadi dua negara yang diadakan pada anak lanang, karena yang sulung tidak mau jadi raja karena tidak bisa M. Seorang wanita yang tidak bisa M tidak boleh jadi raja, soalnya akan mati langka. Terus sekaki tidak bisa mengembangkan keturunan. Kecuali kalau yang menjadi raja itu adalah pria. Soalnya pria itu bujune akeh. Sing sitoke gak meteng, sitoke meteng. Itu namanya putra mahkota. Nah, seperti di zaman Jenggolo. Di zaman Jenggolo kan sebetulnya Raja Jenggolo adalah Wilobongso toh, karena Lembuami Luhur mempunyai seorang istri. Nah, yang istri Perawan Semari belum hamil, lalu istri yang kedua sudah hamil mempunyai seorang anak, dinamakan adalah
Panji Wilobongso. Nah setelah itu anak mbarep itu, lalu istri yang pertama lahir yang kedua adalah Panji Seputro. Nah yang menjadi raja adalah dari Prameswari. Walaupun seorang raja mempunyai Prameswari belum lahir, tapi suatu saat anaknya sing lupa wolu atau sing dari Prameswari itu yang berhak untuk menjadi peran pegang pemerintahan. Seperti itu adalah putra mahkota atau garwo Prameswari atau permaisuri yang berhak menurunkan seorang raja penerusnya. Ibarat yang punya wewenang sebagai anak sulung. Lalu di zaman Jenggolo, Panji Seputro lalu menjadi seorang raja bergelar Panji Asmorobangun atau Panji Nukertopati. Lah itu, setelah itu menyunting seorang wanita adalah Dewi Sekartaji atau yang terkenal dengan Galuh Condro Kirono. Itulah kisah sempalan dari kerajaan Kediri pada waktu dulu masih belum perang. Nah, Terus Empu Mayangkara. kalau Empu Mayangkara adalah gelar dari seorang pendeta pada zaman dulu. Sebetulnya Mayangkara itu bukan seperti dari wayang, itu bukan. Kaitannya nanti Sukar, Silih Ginji. Mayangkara adalah seorang pendeta yang namanya hampir sama dengan Pewayangan. sehingga orang-orang menyangka itu adalah seperti di sini ada seorang pujangga namanya Ismoyo. Pada Ismoyo di dalam wayangan adalah Semar. Seperti di sini ada Presiden Soekarno dengan RT Soekarno, sudah lain dong. Nah, seperti wakil presiden JK dengan juru kunci JK kan sudah lain ya toh. Nah itu. Kalau JK adalah Yusuf Kala, kalau saya Pak Soratin JK itu artinya juru kunci. Nah, inilah suatu kisah yang saya ceritakan kepada Anda sebagai hidangan atau sesuatu yang kita sajikan merupakan satu sajian dalam satu budaya. Dan semoga sajian yang kita utarakan untuk kebersamaan ini jangan sampai hilang dari lamunan panjenengan. Amin. Sebab manusia tidak akan bisa hilang dengan suatu lamunan budaya. Kalau memandang suatu budaya, jangan dikaitkan dengan kacamata agama. Kalau agama antara manusia dengan Tuhannya suatu kesucian jiwa atau suatu keimanan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi kalau budidaya langkah manusia sebelum agama itu ada. Jadi tua budaya dengan pemerintahan juga tua budaya. Kalau budaya budidaya langkah manusia belum ada di ambang gaib agama sudah mungkin satu budaya. Budidaya langkah manusia waktu melanggar aturan hukum dari Tuhan memakan buah kuldi. Itu budaya. Budaya adalah budidaya langkah manusia yang sampai sekarang tidak usah kita hilangkan. Nah, demikianlah suatu hidangan yang kami sajikan dan semoga tidak bisa hilang dari lamunan panjenengan. Memanglah di dalam satu kehidupan manusia adalah di mana manusia berpijak tambah pengalaman. Pengalaman apa? Itu sebagai guru yang kita serap. Di mana manusia berpijak pasti tambah cinta, entah kita dengan apa. Itulah kisah dari isi dunia. Oke.